Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menjinakkan burung perkutut yang benar maupun cara memijit burung perkutut yang benar supaya apa? Supaya rajin manggung, rajin gair, rajin bunyi maupun rajin gacor dan lain sebagainya. Dan di video kali ini saya akan mempraktekkan langsung bagaimana caranya untuk menjinakkan burung perkutut maupun bagaimana cara memijat burung perkutut di bagian mana saja, di bagian tubuh mana saja yang harus dipijat, dan untuk merilekskan burung perkutut supaya apa? Peredaran darah itu lancar, supaya peredaran darah itu tidak terhambat sehingga burung perkutut itu rajin manggung seperti itu ya. Bisa dilakukan untuk burung perkutut lokal, bisa dilakukan untuk burung perkutut crossing, bisa dilakukan untuk burung perkutut Bangkok. Jadi simak video saya ini dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham. Jadi simak selalu video saya ini, bagaimana caranya untuk memijat burung perkutut, entah itu mau dilombakan, entah itu mau dinikmati di rumah, entah itu mau di istilahnya di ngelaras anggungannya di depan rumah, di teras dan lain sebagainya. Pokoknya simak video saya ini bagaimana caranya, cara memijat maupun menjinakkan langsung supaya burung perkutut tetap sehat dan tetap terjaga kesehatannya supaya rajin manggung. Nah seperti ini. Jadi ini burung perkutut saya yang baru kurang lebih itu 3-4 hari, dia itu dari tangkapan alam ataupun tangkapan alam yang dia itu notabene itu masih giras ya, masih giras. Dan saya suka posturnya, saya suka ceritanya, karena dia itu menurut warga sekitar maupun warga setempat di desa saya itu, dia itu suaranya paling besar. Dia itu di lapak kolong burung merpati, dia itu selalu bunyi dari siang maupun pagi sampai sore itu selalu bunyi. Jadi ada teman saya yang bernama Angga itu, dia mengindik burung perkutut tersebut itu dari sore sampai petang, itu dia itu tidurnya di mana dan dia istilahnya menangkap burung perkutut ini, dan saya mahari seperti itu. Dan caranya menjinakkan seperti ini. Dan yang baru menemukan video saya ini jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak berbayar ya, seperti itu. Jadi untuk memegangnya itu harus kita pelan-pelan ya, dengan perasaan juga ya. Karena nanti burung perkutut kalau istilahnya lah. Nah, cara memegangnya seperti ini. Cara memegang burung perkutut atau menjinakkan burung perkutut atau memijit burung perkutut, kita cukup pakai jari dua ini, jadi cepit ya, jari dua ini dicepitkan di tengah-tengah istilahnya kepala burung perkutut atau di leher burung perkutut ya, di sela-sela leher ya. Dan jari jempol ataupun jempol ini dibuat tangkringan kaki perkutut yang sebelah kanan, dan jari manis itu untuk tangkringan kaki sebelah kiri, seperti itu. Dan cara memijatnya seperti ini ya. Satu akan saya jabarkan pemijatan dari 1 sampai 7 pemijatan bagian mana saja di burung perkutut ya. Bagian nomor 1 adalah pijat bagian leher dan pangkal leher. Jadi bagian leher dan pangkal leher ya. Jadi seperti ini. Untuk memijatnya kita bisa kita tarik seperti ini, tapi leher pelan-pelan sih kita pijat. Kan ada ini, ada bagian ruas-ruas tulang ya. Jadi bagian leher depan, leher belakang juga kita pijat. Untuk pemegangannya kita harus hati-hati, karena nah ini kita pijat seperti ini. Ini untuk bagian leher seperti itu. Dan ada lagi yang kedua adalah pijat bagian sayap. Yang ketiga ada lagi pijat bagian punggung. Ada lagi yang keempat pijat bagian dada. Yang kelima adalah pijat bagian paha. Dan yang keenam pijat bagian kaki atau jari. Dan yang ketujuh adalah pijat bagian sayap dalam, seperti itu. Dan saya akan praktekkan ya. Yang tadi bagian leher sudah saya praktekkan. Yang kedua adalah pijat bagian sayap. Pijat bagian sayap itu bagaimana? Bagian sayap seperti ini. Kita pijat, kita buka sayapnya seperti ini. Nah seperti ini kan bagian sini, bagian pangkal sayap sampai ujung sayap. Kita pijat seperti ini. Nah, dia senang. Kalau dia senang itu mempertandakan dia itu mengepakkan sayapnya dan dia tenang. Kita pijat seperti ini untuk cara memijat burung perkutut supaya cepat jinak dan cepat manggung dan gacor, karena peredaran darah itu mengalir seperti itu ya. Setelah itu kita uyer-uyer atau diuyer-uyer bagian pangkal atau ketiaknya kita ulur
dengan arah berputar ya, dengan arah berputar seperti ini. Karena ilmu ini adalah ilmu turun temurun yang diterapkan kepada nenek moyang zaman dahulu, kakek-kakek kita maupun simbah-simbah kita dulu seperti ini cara memijat burung perkutut yang benar. Kalau zaman dahulu sering dipijat-pijat seperti ini dengan membacakan sholawat Nabi ya, biar tambah jinak seperti itu, maupun doa-doa Nabi Sulaiman untuk penjinakan burung perkutut yang kita bisa pelajari seperti itu ya. Dan ada lagi di bagian sayap kanan kita pijit seperti ini, seperti yang sayap kiri tadi, dan kita pelirit seperti ini untuk pemijatan supaya apa, otot-otot yang keras, otot-otot yang menggumpal itu bisa apa istilahnya, kendor lagi ya, kendor lagi, dan bagi kita ujar-ujar lagi di bagian ketiak seperti ini. Dan untuk pemijatannya jangan terlalu keras ya, kita pakai perasaan juga, dan kita pijat di bagian ketiak seperti ini. Dan setelah itu, setelah kepala sudah, pangkal leher sudah, bagian sayap sudah seperti ini, lalu kita lanjutkan ke bagian punggung. Dan bagian punggung mana yang burung perkutut yang harus kita pijat, dan kalau untuk bagian punggung yang megangnya perkutut itu harus hati-hati. Bagian punggung seperti ini tetap dengan kondisi burung perkutut kepalanya itu dicepit, supaya tidak, maksudnya dicepit tidak begitu keras ya, supaya tidak terbang. Jadi bagian punggung seperti ini kita pijit-pijit. Seperti ini ya, kita pijit-pijit bagian punggung sini. Jadi saya dekatkan sini supaya paham. Jadi kita pijit-pijit sini ya, pelan-pelan saja, bisa naik turun, bisa berputar, bisa ke samping dan ke kanan, dan seperti itu, supaya itu karena otot-otot burung perkutut itu kalau tidak dipijat itu tidak rileks ataupun tidak tenang juga. Bisa dilakukan dengan cara kalau mau lomba di hari Kamisnya bisa dipijat. Kalaupun seminggu 2 kali juga bisa, seminggu 1 kali juga bisa. Fungsinya untuk penjinakan dan membuat rileks burung perkutut dan melancarkan peredaran darah pada burung perkutut seperti itu. Nah seperti ini. Setelah punggungnya sudah, kita bisa memijat bagian paha. Punggung tadi sudah ya, sudah saya beri contoh ya. Kita pijat bagian paha, paha seperti ini. Kita pijat bagian paha sampai ke selangkangan ya. Bagian paha seperti ini kita pijat, bisa naik turun, bisa berputar maupun maju mundur, dan bagian selangkangan seperti ini. Supaya apa? Supaya dia itu tambah jinak ya. Cara pemijatannya seperti itu. Jadi semua makhluk hidup kalau dipijat itu memang merasakan keenakan seperti ini ya. Merasakan keenakan sehingga burung perkutut itu tenang, dia merasa tenang, tidak berabeakan ya. Dia merasa senang karena apa? Dia dipijat dengan apa ya? Dengan hati lah seperti itu. Logikanya kita manusia saja kalau dipijat kan juga apa ya? Bisa merasakan rileks, bisa merasakan peredaran darah lancar, dan peredaran darah itu untuk kesehatan burung perkutut tersebut, sehingga burung perkutut rajin bunyi. Dan jangan lupa untuk pijatan paha itu harus dilakukan kiri kanan ya, kiri kanan, dan sampai pangkal paha dari ujung sampai ke ujung. Jadi pelan-pelan untuk memijatnya, karena kalau keras nanti bisa patah tulang seperti itu ya. Dan ada lagi pijat bagian kaki atau jari. Setelah paha kita turun ke kaki, kita pijat kaki, bagian kaki sini kita pijat, kita bisa gelintir-gelintir pelan-pelan seperti ini. Kaki kiri kanan sampai jarinya juga supaya dia itu anget dan aliran darah mengalir seperti itu. Ini terapi penjinakan juga terapi apa ya, kesehatan. Jadi multifungsi, bisa penjinakan juga bisa, kesehatan burung perkutut juga bisa seperti itu. Jangan lupa kiri kanan untuk kakinya juga dipijat seperti itu hingga merata. Jadi untuk lamanya pemijatan setiap bagian itu tergantung kita, mau lama juga nggak apa-apa, mau sebentar juga nggak apa-apa. Seperti itu. Yang kita rasakan itu semisal kita sudah memijatnya terasa hangat, di jari kita kan bisa merasakan ya. Semisal jari kita merasa hangat, itu disudahi, sudah nggak apa-apa. Dan kita lanjutkan pemijatan bagian lainnya. Dan pemijatan sayap dalam, bagian sayap dalam yang tadi sudah saya jelaskan, tadi bisa sayap luar, sayap dalam itu maksudnya seperti ini. Sayap dalam, tadi sayap luar, sudah sayap dalam sudah. Sayap dalam itu bagian ketiak sini sampai bisa ke kempeng,
bahasa Jawa nih, sampai ke apa ya ini ya istilahnya. Nah, pokoknya saya dalam sini pijat-pijat, dia seneng, dia tenang kalau dipijat seperti ini, tenang. Nah, ini bisa dilakukan untuk burung perkutut yang sudah jadi maupun burung perkutut bahan maupun burung perkutut ombyokan ataupun burung perkutut yang lainnya seperti itu. Nah, kita pijat-pijat seperti ini. Selain itu kita pindah lagi di bagian yang kanan. Kita pijat-pijat seperti ini. Jadi sayap dalam seperti itu. Dan fungsinya itu macam-macam, melancarkan peredaran darah untuk burung perkutut tambah sehat dan lain sebagainya. Pokoknya seperti itulah cara memijat burung perkutut yang benar maupun untuk penjinakan burung perkutut yang benar. Pokoknya apa ya, kita harus praktekkan, kita harus, kalau tidak kita sendiri ataupun sedulur-sedulur sendiri yang memijatnya, itu kita tidak tahu bagaimana caranya memijat burung perkutut, bagaimana cara menjinakkan burung perkutut. Dengan terapi pijat, burung perkutut juga merasakan nyaman dan bisa merasakan jinak. Nah, sedangkan untuk terapi mandi itu bisa bisa jinak juga, tetapi dia jarang bunyi karena birahinya menurun. Bisa terapi jalan-jalan, diajak jalan-jalan ke sana ke sini tidak dikerodong, itu juga penjinakan. Terapi ditaruh di tempat keramaian juga penjinakan. Tetapi kalau menurut saya untuk praktis dan dia tetap sehat, itu terapi penjinakan dengan cara seperti ini. Setiap hari dipegang seperti ini. Dan setelah dipijat kita bisa merilekkan, dirilekkan. Maksudnya biar perkutut itu rileks, kita ginikan, dia rileks. Nah, istilahnya pendinginan lah, pendinginan, dia rileks. Dan jantung dan hatinya itu dia kayak apa ya, kayak rileks lah istilahnya seperti itu. Dan kita lakukan itu bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali. Semakin sering semakin bagus, karena apa? Untuk penjinakan burung perkutut tersebut dan supaya burung perkutut itu mendorong ataupun burung perkutut itu tahu bahwa sang perawatnya itu kita, dan dia akan lulut sama kita dan dia akan jinak sama kita seperti itu. Setelah itu resep terakhir dari simbah-simbah zaman dahulu, penjinakan selain dipijat itu kita juga memberinya air liur kita langsung ke paruh burung perkutut seperti ini. Contohnya seperti ini. Saya tidak tahu logikanya bagaimana simbah-simbah zaman dahulu itu memberikan air liurnya kepada burung perkutut yang giras, tapi setelah saya buktikan ternyata ilmu tersebut itu bisa merasuk maupun bisa apa ya, dirasakan dan lebih cepat jinak dan lebih cepat mendoro seperti itu. Nah, kita tambahi lagi. Memang apa ya, memang terasa agak jijik ya, tetapi memang ilmu dari simbah-simbah dahulu itu memang kalau diterapkan itu memang bagus. Pokoknya sampai sini ulasan-ulasan tersebut. Pokoknya salam rahayu, salam kumania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan, salam guyub rukun selalu. Tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.